Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, sang pemilik hari pembalasan. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul ramadana syahrul mubarak. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menjadikan bulan Ramadan bulan yang penuh keberkahan. Salawat dan taslim marilah kita senantiasa curahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Dialah Nabi yang rela mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan sahabat-sahabatnya demi tegaknya yang namanya kalimat tauhid di muka bumi ini, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sahibul iman, anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan kultum yang berkaitan tentang hakikat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita momentum Ramadan. Bulan Ramadan adalah masyhurun indana, bulan maghfirah. Bulan yang mana segala bentuk amalan-amalan perbuatan dosa diampuni oleh Allah selama seorang hamba bertobat kepadanya. Maka marilah kita mempergunakan momentum ini bertobat kepadanya, karena tidak ada manusia tanpa dosa. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'ina tawwabun. Setiap anak cucu Adam seorang pendosa, dan sebaik-baik pendosa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mungkin banyak di antara anak-anakku dan saudara-saudara kita tidak mengetahui sebenarnya apa itu hakikat dari tobat, apa substansi dari bertobat kepada Allah. Maka Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, hakikat bertaubat kepada Allah ada 3 substansinya. Yang pertama adalah menyesali segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukan. Mungkin di antara sahabat-sahabat An-Nur pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, pernah melukai perasaan teman-temannya, melukai perasaan saudara-saudaranya, pernah mengucapkan kata-kata terhadap orang tuanya. Maka inilah bagian dari ungkapan-ungkapan dosa. Maka ketika seorang hamba bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah diampuni segala bentuk dosa-dosanya. Maka inilah bagian dari hakikat tobat, yaitu menyesali perbuatan, ucapan, tindakan yang pernah dilakukan. Dan yang kedua, kata Syekh Hasan Al-Basri, adalah menjauhi perbuatan-perbuatan buruk itu. Kalau tadi kita udah melakukan perbuatan buruk, kita menjauhi perbuatan itu dan tidak mengulanginya kembali. Dan yang ketiga, anak-anakku, adalah kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa segala bentuk perbuatan-perbuatan buruk yang pernah kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja, kita berikrar kepada Allah, ya Allah, saya berjanji kepadamu bahwa segala bentuk perbuatan ini saya tidak ingin mengulanginya kembali. Maka insya Allah ketika kita mengucapkan kalimat ini kepada Allah, maka tobat kita diterima oleh Allah, dan insya Allah kita sudah termasuk kategori-kategori manusia dan orang-orang yang taubatun nasuha.
diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi substansi dari tobat, hakikat dari tobat ada 3. Yang pertama tadi adalah menyesali, menjauhi, dan berjanji kepada Allah tidak mengulangi kembali perbuatan-perbuatan dosa itu. Maka apa ciri-ciri dari diterimanya tobat kita? Para ulama kita telah mengajarkan bahwa ciri-ciri seorang hamba diterima tobatnya oleh Allah adalah dia semakin rajin beribadah kepada Allah. Di samping dia meninggalkan perbuatan yang buruk itu, dan dia kembali memperbanyak amalan-amalan ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sedekah, memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Yang mana dulunya sholatnya jarang berjamaah, ketika dia setelah bertobat, jamaahnya ditambah. Sholatnya rajin di masjid, maka insya Allah inilah diantara ciri-ciri orang yang diterima tobatnya oleh Allah, wahai anak-anakku semuanya. Maka jadikan kesempatan momentum bulan Ramadan ini kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anakku dan sahabat An-Nur diterima dan diampuni segala bentuk dosa-dosanya oleh Allah. Mungkin cukup sekian. Sebelum saya tutup, saya ucapkan selamat berbuka puasa wahai anak-anakku. Mudah-mudahan puasanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, samastafikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.